Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah memberi aku minum, kamu telah mengunjungi aku. Kata Tuhan Yesus kepada kita, kapan aku mengunjungi Tuhan? Kapan aku memberi minum? Kapan aku memberi makan? Ketika kita memberi makan orang-orang yang kelaparan, itu kita memberi makan Tuhan. Ketika kita mengunjungi orang-orang di penjara, itu kita mengunjungi Tuhan. Jadi nanti kalau kalian sudah lepas dari sini, jangan lagi lakukan yang apa yang kalian lakukan, makanya kalian di sini. Kan teman-teman ini dengan bertobat dan tinggal tenang, kamu akan selamatkan dengan dia dan percaya kepada kekuatanmu. Kalian ini berharga. Mungkin pergaulan kalian yang salah, maka kalian seperti ini ya. Jadi tema dari Tom, saya Susana Sinamata, ibu ini ketua keluarga Bu Komaya Pisang, ibu ini Erna Pisang ya. Jadi tema dari Tom kan sudah datang beberapa yang lalu di kita itu ya. Apa temanya? Nggak tahu, nggak mendengarkan atau bagaimana? Apa itu nggak ingat ya? Bulan lalu itu kembalinya. Iman kita kunci. Bertumbuh itu berakar bertumbuh. Jadi biar ingat ya, iman kita kunci kemenangan. Benar nggak? benar. Oh ya, jadi apa? Iman kita kunci kemenangan. Apa temanya? Iman kita kunci kemenangan. Apa temanya? Iman kita bisa mana? Iya. Enggak nangkep. Nggak nangkep ulang. Nggak nangkep ya. Jadi tema komik bulan ini adalah iman kita kunci kemenangan. Apa temanya? Iman kita kunci kemenangan. Amin. Haleluya. Jadi masing-masing kita harus beriman. Amin. Amin. Jadi selamat datang kepada 7 orang dari Lupakan ya. Ada yang mau keluar tanggal 30 ini nanti. Jadi nanti keluarnya menjadi lebih baik ya dek. Siapa yang mau keluar ini yang tanggal 30? Oh iya ya. Siapa itu? Makanya nggak keluar. Jeremia, Ricky. Jadi kalau iman adalah kunci kemenangan, tahu nggak apa arti iman itu sendiri? Kan iman kunci kemenangan. Kan kita harus tahu apa itu iman. Kok bisa dia jadi kunci kemenangan? Apa itu? Kepercayaan, iman katanya kepercayaan. Ya. Si Daud nggak ada ya, udah keluar ya si Daud. Jaga wartel. Oh, jaga wartel. Iman kepercayaan yang lain, Dasar Tuhan. Kuasa Tuhan. kuasa Tuhan. Iman kepercayaan kuasa Tuhan. Ya. Jadi iman kepercayaan kepada siapa kita percaya itulah iman kita ya. Jadi seperti tertulis di ada itu di firman Tuhan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, dan segala sesuatu yang tidak dilihat. Oke, coba berdiri, yuk berdiri ngomongnya apa agak jelas. Yang baca tadi berdiri. Ayo. Yuk berdiri. Ayo, nak. Ayo. Ngomongnya Iman adalah Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Ya. dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ya, amin. Jadi iman itu dasar. Itu dasar. Jadi iman orang Kristen itu percaya kepada siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Yesus. Jadi dasar kepercayaan orang Kristen itu Yesus. Gini, ini kan ada bangunan. Itu yang menjadi dasarnya mana? Fondasi kan? Fondasi sama dengan Iman. dasar. Ya, itulah ejanya limanya. Jadi bangunan ini bisa berdiri kokoh karena dasarnya kokoh. Kan gitu. Jadi kan ada itu kalau dulu kalian rajin sekolah gitu kan ada si bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir laut kan. Hujan turun, banjir pun naik, rumahnya dihancurkan. Kalau si Tintan mendirikan rumahnya di atas batu bara, hujan turun, banjir naik, rumahnya tetap kokoh, ya kan? Gitu. Jadi kalau kita mendasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus itu seperti ini. Kita mendirikan bangunan, dasarnya itu batu karang. Jadi gini, dia lengket di batu itu. Jadi nanti datang ombak, itu rumahnya tetap berdiri atau runtuh, tetap berdiri kan? Tapi kalau di atas pasir, ada nggak kekuatan pasir? Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi
adik, kalau kita tetap mengatakan dasar kita kepada Tuhan Yesus, kita akan kuat ya. Jadi kita akan tetap kuat dan gak gampang terpengaruh. Karena gini loh, kan pernah itu ibu sampaikan, kita tergantung siapa teman kita, 5 orang teman kita kan. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 apa itu masih ada yang ingat. Makanya kita harus punya ayat hafalan karena firman Tuhan itu senjata kita ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Amin. Ya, langsung berdiri aja yang bisa langsung ya. Langsung berdiri, ngomongnya jelas ya. Nah, kita. Janganlah kamu sesat, bergaul dengan guru kebiasaan yang baik. Amin. Jadi begitu. Dulu kita rajin sekolah minggu, ya kan? Bergaul kita sama teman-teman sekolah kita di SMA, temannya nggak bagus. Jadi firman Tuhan bilang gitu, jangan sesat. Pergaulan yang dulu akan kita kebiasaan yang baik. Karena gitu, ayolah kita, ya kita kan biasa ya. Ini nggak biasa, ayo merokok gitu kan? Merokok. Lama ditolaknya, tapi dia tetap berteman dengan dia. Lama-lama kan, kamu cengeng kan nggak mau dikucilkan kan? Akhirnya dia terikut merokok dan panjang ceritanya banyak lagi kebiasaan yang buruk yang lain. Jadi untuk itu maka dibilang ganti teman ya kan, supaya pengaruh-pengaruh yang buruk tidak menguasai kita. Makanya ketika kalian di sini, ini salah satu untuk masukkan sesuatu yang baik. Kalau pohon kan bertumbuh itu disirami ya, dipupuk. Jadi bagaimana iman kita bertumbuh kalau di dalam Kristus? Satu, ini pembacaan firman Tuhan. Kayak kita sekarang ini kalian, ini seperti kalian dicas kayak baterai. Baterai ini kan harus dicas, habis dicas. Kalau kalian kan bergaul sana dengan teman-teman, perkataan yang kotor semua masuk kan. Jadi masuk ke sini kan nggak mungkin kalian berkata kotor. Kalau nanti datang dari belakang kan, tok. Jadi di sini dicas, dikontrol untuk bersikap, bertingkah laku baik. Makanya iman itu tumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Baca Daniel di dalam Roma 10 ayat 17. Yuk berdiri kau. Daniel. Roma 10 ayat 17. Nah, biar cepat bacanya. Roma 10 ayat 17. Sama-sama dengar, simak ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Karena di dalam ibadah kan diajarkan kebenaran dan kebaikan. Kadang orang gini, nggak mau dengan pendeta itu minum tuak yang di sana. Tapi kalau dia di gereja kan nggak mau diajarkan minum tuak kan. Tapi ada yang diajarkan apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Buku kalian baca, buku pelajaran atau buku kehidupan kalian baca, memang bisa mengubah. Tapi kalau firman Tuhan itu Tuhan sendiri nanti ngomong dia. Itu berkuasa loh. Makanya kalau kalian melakukan kejahatan, kan ada suara di hati kalian. Ada nggak kalian yang melakukan kejahatan, kata asusila, kenapa? Kan ada suara janganlah, ada kan? Tapi suara siapa yang membuat kalian kesini? Suara yang nggak lain kalian dengarkan kan? Kan suara yang lain. Jadi iman timbul dari pendengaran dengan firman Kristus. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam 2 Timotius 3:6 saya dikatakan sebab segala tulisan yang direhkankan Allah ini semua direhkankan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan atau ini nanti kalau kalian baca aku salah, memperbaiki kelakuan. Kadang-kadang kalian tidak dapat didikan dari orang tua atau siapapun, tapi dengan membaca firman Tuhan percaya ada roh di dalamnya yang mengajari kalian dan mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia ciptaan Allah itu sudah dilengkapi dengan perbuatan baik. Jadi kan tak gini, aku nggak diajari bapakku sama mamaku pun nggak tahu, pulang malam pergi petang nggak pernah jumpa, nggak punya kakak, nggak punya teman, enggak. Kalian punya andalkan firman Tuhan. Ini bisa dibawa ke mana? Bisa kan? Percayalah. Manusia tidak hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalian mungkin kalau manusia ada kekuatan itu, berapa hari nggak minum nggak makan, nggak mati, ya?
roh kita tanpa diisi dengan firman itu akan mati. Kan manusia itu terdiri dari berapa, Daniel? 3 ya, tubuh, roh, dan jiwa. Kalau yang nggak nampak ini apa sekarang ini? Tubuh. Kalian perlu makan nggak? Perlu makan nggak? Kalau nggak makan apa terjadi? Mati. Dead. Jiwa. Kalian sering dengar orang sakit jiwa? Hah? Jiwa. Itu sakit jiwa itu pertama diserang itu rohnya, baru tubuh jiwa. Makanya orang gila makan di tong sampah sakit perut nggak? Nggak. Nah, jadi dia pertama diserang jiwanya, rohnya, jiwanya baru tubuhnya. Makanya kalau kita makan yang di sampah kan sakit perut kan? Kalau orang gila itu apa? Karena roh, tubuh, dan jiwanya sudah diserang oleh roh jahat. Jadi jiwa itu perlu diisi dengan hal yang baik, pikiran yang baik. Itu jiwa itu terdiri dari akal pikiran. Pikiran kita itu jiwa. Makanya jiwa kita jangan diisi yang enggak. Makanya jangan sering nonton internet, ya. Internet boleh, internet ini tangan kita ini punya otoritas. Kita punya boleh di sini pornografi banyak ini ya. Jadi yang mengendalikan penggunaan internet bukan internet, tapi pikiran kita. Mau untuk yang baik bisa. Kan banyak orang berhasil dengan internetnya, bikin dia jadi influencer, jadi youtuber, menghasilkan uang miliaran, hidup kaya. Tapi kalau kita pemakan hanya nonton pornografi, jangan salah, itu kaya yang buat pornografi itu jadi kaya karena dari situs itu dia memperoleh kekayaan. Dia buat artis-artis, dia buat situs-situs porno, dia kaya miliaran. Dan kita hanya pengguna. Akhirnya mau ke asusila ada kemana pelampiasan kalian? Kemana? Gak ada. Makanya kita yang baik, yang benar, mari sudah dengar. Makanya ayo sayang, rajin ibadah. Kalau ibadah itu firman Tuhan itu perisai, ya. Ini nggak sia-sia. Kalian datang ke sini, ini bukan hal yang ecek-ecek ya. Ketika kita di sini, tadi 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di sini, Tuhan saat ini ada. Kita orang Kristen, orang percaya imannya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sungguh baik, yang mati kali salib. Apapun dosa kalian, apapun dosa kita, itu sudah ditanggung. Keselamatan sudah pasti. Tapi jaga keselamatan. Ini semua Kristen kan? Kan tidak ada yang termasuk. Karena kami di tempat lain itu beribadah. Itu bukan hanya orang Kristen. Dia gini, enak kali orang Kristen ya bisa bersuka cita, bersorak-sorak, memuji-muji. Selama ini mereka hanya kaku ya menyembah Tuhan kan? Begini. Akhirnya pertama dia gini, makanya kok enak kali orang Kristen itu bersorak-sorak memuji Tuhan, menyembah. Ya udah masuk, enggak ada. Lama-lama itu dia masuk Kristen. Tanya ibu ini, ada namanya jadi begitu keluarkan firman, nanti saya keluar dari sini, saya agamanya Kristen, nggak apa-apa, percaya sama Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jadi adik-adik, mungkin kalian sudah melakukan pelanggaran, kesalahan, tapi kalian bukan di sini akhirnya ya, masih ada. Mungkin gini ya, korban-korban atau orang tua yang anaknya kalian buat menjadi korban, itu memang belum mengampuni, ya. Tapi percaya dengan kalian bertobat dan tinggal tenang, kalian diselamatkan dengan tinggal diam dan percaya kepada Tuhan, maka kalian akan diberi kekuatan. Jadi adalah iman itu menjadi kunci kekuatan kita. Jadi gini, iman timbul dari satu tadi pembacaan firman Tuhan. Makanya konsentrasi. Apa tema kita hari ini? Aduh, kunci. belum ada ya? Iman adalah kunci kemenangan. Sekali lagi, apa tema kali ini? Iman adalah kunci kemenangan. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita belum nampak ya. Jadi apa yang membuat baik? Gak ada, bukan. Kita melakukan kalau sudah nampak bukan iman lagi ya. Udah jawaban. Kalau saya bilang gini, saya kasih ya
segalanya. Karena banyak juga orang-orang yang dari penjara, kata si Yesaya yang tertidur-tidurnya Pak Yesaya, posisi di depan, ya. Jadi seperti Yesaya bilang kesaksian dia loh, kesaksian dia justru di sini lah menemui Tuhan. Kalau di sana nggak pernah ya. Nah, jadi yang kedua tadi pertama iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Yang kedua iman timbul dari penganiayaan. Bingung ya? Ya seperti Yesaya. Kalau nggak di penjara, kalau nggak mengalami masalah, dia tidak akan datang kemari dan tidak akan mengalami pertemuan dengan Tuhan dan tidak menerima iman gitu loh. Jadi atau Daniel nggak tahu mungkin dulu rajin ke gereja atau tidak, tapi dia dengan di sini kan pertama kita kan wajib ya kalau nggak ke gereja kalian kena gitu. Atau yang kedua kalian mendapatkan kekurangan hukuman kan, remisi kan, perbuatan baik kan gitu kan. Kalau kalian asana udah nggak ada pengurangan. Pertama memang kalian gini, supaya aku berbuat baik, nggak kena toko-toko dan aku mengalami pengurangan. Tapi yakinlah di dalam hal-hal yang tidak kebetulan, karena di dunia ini tidak ada kebetulan kan. Firman kan bilang katanya Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang mengasihi Dia yang terpanggil dengan sederhana. Kita nggak tahu di antara kita ini menjadi orang berhasil setelah di sini. Selama kalian masih bernapas, selama bumi masih ada menabur, menuai, hujan panas, kalau udah mati kan nggak ada artinya. Makanya firman Tuhan katakan lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Tahu, anjing itu lambang kenajisan, singa itu lambang keperkasaan, kejayaan. Tapi kalau udah mati kan nggak ada lagi kan? Tapi kalau anjing yang gorengan kan masih ada pengharapan untuk sembuh, untuk makan. Itu juga kalian kita beratkan, kita berdosa ini seperti anjing kan orang lain memandang, apalah kita dilihat coba dengan kasus kita ini, gimana pandangan orang berat kita? Nggak ada harganya kan? Nggak ada. Tapi percaya di dalam Tuhan tidak ada anjing bisa dan gorengan. Anjing itu akan dipermak menjadi anjing yang manis dan baik. Jadi percayalah kalian di situ juga akan mengalami pembaruan. Amin. Amin yang paling kuat berarti itu maksud iman ya. Jadi iman timbul dua hal. Satu, pembacaan firman Kristus, pendengaran seperti ini cash ya. Yang kedua, penganiayaan lewat pencobaan. Karena Efesus 2 ayat 10 katakan gini, kita ini sudah dipersiapkan untuk berbuat baik, untuk apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang dulu itu, untuk membuat kita menjadi yang baik dan kita hidup di dalamnya. Ayo Daniel baca ada dapat Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini bukan karena kita lah diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ayat kali alami dosa-dosa pelanggaran untuk menegur kalian, untuk memperbaiki. Oh salah aku ya. Kenapa aku terpengaruh dengan diskon? Kenapa aku lakukan itu? Kan kasihan korban itu. Kayak mana mereka? Kalau kalian pikir dari segi korban, karena saat itu kan memang mungkin nafsu dan segala macam. Tapi anak yang kalian korban, bagaimana sekarang? Maksudnya bagaimana? Maksudnya begitu ya? Ya, bagaimana? Bagaimana mereka sekarang? Kayak mana anak itu ya? Kayak mana? Malu nggak? Gitu ya. Jadi makanya sebelum kita melakukan sesuatu, kita berpikir ya. Mungkin kalian nggak ada hubungan, makanya di sini kalian kan tidak berbuat apa-apa, nggak bisa kalian lakukan apa-apa kan? Hanya tidur, makan 3 kali sehari, ya kan? Jadi dia di sini ini sekolah kehidupannya supaya berbuat lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Kristus dan kedua penganiayaan. Jadi inilah yang menjadi kunci kemenangannya. Kita akan selesai ya. Kenapa iman itu menjadi kunci kemenangan? Karena dengan kita punya iman, kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Baca Ibrani 11 ayat 6. Coba kamu baca. Ibrani 11. Ini saya. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus siapa yang datang kepada Allah
Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi kalau kalian nggak merasa ada Tuhan, kan nggak takut melakukan dosa ya kan? Kan? Mengabaikan Tuhan ketika melakukan dosa. Tapi kalau kalian tahu sungguh-sungguh ada Tuhan, ada rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kan merupakan nikmat dan didikan. Orang bodoh menghina nikmat dan didikan kan? Takut akan Tuhan perlu pengetahuan. Orang yang takut Tuhan itu pintar, bijaksana, ya. Jadi ini ada kisah ya tentang anak-anak yang hidup dengan percaya. Ini ceritanya gini. Jadi iman itu seperti gini ya. Kadang sesuatu Tuhan suka menggambarkan seperti anak-anak kan. Gak banyak komentar, anak-anak gak banyak komentar kan. Kalau udah tambah besar gini kan banyak kali apanya? Komentar, debat-debatnya. Jangan anak, kata anak-anak kan mau kan. Jadi ini cerita anak-anak di suatu TK. Jadi mereka pas acara makan itu di luar di sana ada banteng menyeruduk sekolah mereka. Jadi semua lari pontang panting, semua lari pontang. Kau banteng kan? Makanya maka dong ada banteng itu kan. Jadi begitu datang bantengnya, langsung dari luar lambang. Jadi ada anak yang gini, udah nggak tahu lagi dia udah terdesak, dia gini berdoa dia. Apa doanya? Makan. Jadi dia sudah mendengar berita. Berarti harus seperti anak-anak jadi ya. Nah, jadi dia berdoa, doa Bapa kami yang di surga, baca itu di depannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bla bla bla. Macam itu dia. Banteng itu berian. Karena doanya kan harus gini, Tuhan jauhkan saya dari banteng ini. Enggak. Banteng itu dia. Jadi Tuhan ada ya. Tuhan ada ketika kalian berbuat baik dan ketika kalian berbuat jahat, Tuhan itu ada ya. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Iman kalian kepada siapa? Kristus. Kepada Yesus ya. Jadi dimanapun kalian berada, rasakan ada Tuhan di sekitar kalian ya. Amin. Jadi di dalam keadaan suka juga ada Tuhan. Yang kedua itu menjauhkan kita dari dosa. Yang pertama kan kenapa kita tadi iman itu benar? Karena dia membuat kita berkenan kepada Tuhan dan kita mendapat upah. Kita percaya sama Tuhan, mendapat perlindungan dan kekuatan. Yang kedua menjauhkan dari dosa. Dan di dalam Roma 14 ayat 23, siapa yang bisa baca langsung ya? Roma 14 ayat 23 ayat 23. Ayo berdiri, siapa yang bersuara tadi? Itu bawa kan ya? 14. Roma 14 ayat 23. Namun siapa yang menyumbang Demikianlah firman Tuhan. Namun siapa yang saja yang membimbang kalau dia maka dia telah dihukum karena dia tidak melakukan berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Segala sesuatu yang dapat dikatakan iman adalah berdosa. Yang kalian lakukan itu sehingga di sini iman apa enggak? dosa. Dosa. Bukan ya. Jadi karena melanggar maka dosa. Upah dosa apa? Maut. Karena kalian masih selamat belum mengalami maut ya. Jadi kunci kemenangan karena kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua kita tidak melakukan dosa. Yang ketiga iman mengalahkan dunia. Jadi apa yang mengalahkan dunia? Iman. Baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Jadi pengaruh-pengaruh jahat itu dikatakan karena aku tidak mau melakukan itu. Aku anak Tuhan, aku harus benar selamat. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang dunia, iman kita. Amin. Jadi imannya adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu keinginan dunia. Teorinya ada menarik mencuri ya. Keinginan daging, baca pornografi, situs nafsu, kata perbuatan yang asusila ya. Keangkuhan hidup sombong. Ya. Jadi yang mengalahkan itu apa tadi? Apa tadi yang mengalahkan itu? Iman. Iman. Kalau kita ada iman
sampai 16. Ya. Amin. Amin, yang amin. Ayo silakan baca. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Efesus 6 ayat 16. 6 ayat 16. Mungkin firman Tuhan dalam segala keadaan bergunakanlah perisai yang mana. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sisa. Amin. Iya, perisai itu tahu, perisai. Pelindung. Kan? Pelindung itu kan yang di sini kan. Jadi kalau ada panah, ayolah ke sana kita ada kawan enggak. Jadi ada perisainya ya. Ayo tonton ini terus ya. Jadi itu perisai kita adalah iman. Jadi iman itu melawan kuasa dunia, godaan, melawan ketakutan, melawan kekhawatiran. Kalau di dalam Yohanes 10 ayat 1 dengan pencuri untuk datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang memberi hidup yang berkelimpahan. Ya. Kalau pencuri, ayo lakukan. Siapa itu nggak bertanggung jawab ya kan? Jadi kita lakukan, nggak ada dia membela kan? Udahlah, cuma apa lakukan. Ya, yang terakhir ya. Menghindari tipu daya iblis itu karena itu tidak kepada Allah dan melawan itu maka akan lari daripada. Yang keempat, anugerah yang terbesar, kunci kemenangan yang terbesar itu adalah apa? Keselamatan ya. Ada orang yang hidup selamanya? Tidak. Baik Yesus kata siapa namanya tadi? Stefanus ya. Kecam Yesus benar ya, hidup kekal ya. Jadi kita juga akan mengalami hidup kekal kalau kita memperoleh apa itu? Iman. Dan keselamatan. Anugerah terbesar. Kita kan kasih karunia itu ada kekayaan, kesehatan, tapi kasih karunia yang terbesar adalah keselamatan. Ada di kehidupan setelah kematian. Kalau orang mati kan ada dua namanya ke surga atau ke neraka kan? Jadi kita mau kemana ini? Surga. Oke. Surga kita ya. Jalannya lewat apa? Iman. Imannya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kunci keselamatan, kunci iman yang mengenalkan karena kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua kita tidak berdosa. Yang ketiga kita dapat mengalahkan dunia. Yang keempat keselamatan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus Kristus. Jangan kalian gantikan iman kalian karena pekerjaan, karena ya. Karena dikatakan sebab kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Dia telah membangkitkan dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Makanya ada penambahan iman ya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku, maka dia akan diselamatkan. Jadi kunci kenapa iman itu kunci kemenangan? Satu, karena membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita tidak berdosa. Yang ketiga, mengalahkan dunia. Yang keempat, keselamatannya di nama Tuhannya. Jadi untuk tema bulan ini dari Kom apa itu sayang? Terima kasih Bapak yang baik, jika Engkau memberkati setiap telinga yang hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwasanya iman adalah kunci kemenangan kami. Dalam Engkau memberkati setiap anak-anakmu, berkati mereka untuk memiliki iman yang teguh kepada-Mu, rasa percaya bahwasanya Tuhan satu-satunya juru selamat dan hidup